Oke, selamat pagi adik-adik grup MI 20B. Kembali kita bertemu dalam mata kuliah perilaku berorganisasi pertemuan yang keempat. Bersama Bang Alfonsus kita akan membahas mengenai teori motivasi bagian pertama. Khusus teori motivasi ini kita akan membahasnya dalam dua pertemuan. Nah, ini adalah pertemuan yang pertama. Nanti kita membahas teori motivasi meliputi pengertian, teori dini motivasi, dan beberapa nanti kita pelajari teori kontemporer. Nah, pertemuan selanjutnya minggu depan kita akan tetap membahas teori motivasi lanjutan dari teori kontemporer. Oke, sampai di sini. Baiklah adik-adik, kita mulai saja yang subtopik yang pertama. Nah, kita lihat pengantarnya. Motivasi ya adalah kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi ke arah pencapaian tujuan organisasi yang dikondisikan oleh kemampuan upaya itu untuk memenuhi suatu kebutuhan individual. Itulah motivasi ya. Kesediaan seseorang mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi ke arah pencapaian tujuan organisasi dikondisikan oleh kemampuan upaya itu untuk memenuhi suatu kebutuhan individual. Motivasi itu berasal dari bahasa Latin movere, menggerakkan. Motivasi dapat juga kita artikan dengan kondisi internal yang membangkitkan kita untuk bertindak, ya, untuk bertindak. Nah, itu yang kita lihat di situ ya. Selanjutnya kita lihat ya bagian yang kedua, teori dini motivasi. Kita mulai yang pertama, teori hierarki kebutuhan yang diungkapkan oleh Abraham Maslow. Nah, apa hipotesisnya? Dalam setiap diri manusia terdapat 5 kebutuhan menurut Maslow. Yang pertama, kebutuhan fisiologis, yang kedua rasa aman, yang ketiga sosial, yang keempat penghargaan, dan yang kelima aktualisasi diri. Kenapa dikatakan teori hierarki kebutuhan? Karena seperti jenjang ya, jenjang dari bawah fisiologis, kemudian naik ke jenjang yang lebih tinggi lagi rasa aman, kemudian sosial, penghargaan, aktualisasi diri. Apa itu kebutuhan fisiologis ya? Ini termasuk di dalamnya rasa lapar, haus, kebutuhan seksual dan fisik lainnya. Yang kedua, rasa aman. Maksudnya rasa ingin dilindungi dari bahaya fisik ya dan emosional. Kemudian tingkatan yang lebih tinggi lagi masuk ke kebutuhan sosial ya. Maksudnya kebutuhan sosial ini adalah rasa kasih sayang, kepemilikan, penerimaan dan persahabatan. Nah, yang keempat naik lagi penghargaan, termasuk di dalamnya penghargaan internal ya maupun penghargaan eksternal. Dan yang terakhir menurut Abraham Maslow itu adalah aktualisasi diri. Maksudnya di sini kebutuhan akan pertumbuhan, pencapaian potensi seseorang dan pemenuhan diri sendiri. Inilah yang dikemukakan oleh Abraham Maslow dengan teori hierarki kebutuhan ya, termasuk salah satu teori dini motivasi. Yang kedua, kita lihat di sini Maslow memisahkan 5 kebutuhan ke dalam urutan-urutan atau tingkatan. Kebutuhan fisiologis dan rasa aman dideskripsikan sebagai kebutuhan tingkat bawah, sedangkan kebutuhan sosial, penghargaan dan aktualisasi diri sebagai kebutuhan tingkat atas. Perbedaan antara kedua tingkat tersebut adalah dasar pemikiran bahwa kebutuhan tingkat atas dipenuhi secara internal atau dalam diri orang itu, sementara kebutuhan tingkat rendah secara dominan dipenuhi secara eksternal, yaitu dengan upah kontrak serikat buruh dan masa kerja misalnya. Nah, itulah yang pertama, teori dini motivasi. Yang kedua, kita masuk teori X dan teori Y sebagaimana dikemukakan oleh Douglas MacGregor. Teori X dan teori Y. Teori X pengandaian bahwa karyawan-karyawan tidak menyukai kerja, malas, tidak suka bertanggung jawab, dan harus dipaksa agar berprestasi. Sedangkan teori Y pengandaian bahwa karyawan-karyawan menyukai kerja,
kreatif, bertanggung jawab, dan menjalankan pengarahan diri. Teori X, ya, pengandaian negatif. Teori Y, pengandaian yang positif. Ya, ini saling bertolak belakang. Douglas McGregor mengemukakan dua pandangan yang jelas berbeda. Benar ya, kesimpulan yang didapatkan dalam pandangan teori X dan Y adalah pandangan manajer mengenai sifat manusia didasarkan atas beberapa kelompok asumsi tertentu dan bahwa mereka cenderung membentuk perilaku mereka terhadap karyawan berdasarkan asumsi-asumsi tersebut. Jadi inilah teori motivasi dini yang kedua, teori X dan teori Y, ya, berdasarkan asumsi teori X negatif, teori Y yang positif. Nah, kita lanjutkan ke teori dini motivasi yang ketiga, teori motivasi higien yang dikemukakan oleh Frederick Herzberg. Teori motivasi higien Herzberg dikenal juga dengan teori dua faktor, ya. Jadi teori motivasi higien ini sama dengan teori dua faktor yang kita kenal. Nah, apa yang dikemukakan oleh Frederick Herzberg ini? Yang pertama, bahwa kepuasan bekerja, ya, faktor yang berkaitan dengan pengakuan prestasi tanggung jawab yang memberikan kepuasan positif. Faktor ini sering disebut dengan faktor motivator, ya. Sementara faktor higiennya adalah ketidakpuasan bekerja, faktor yang berkaitan dengan gaji, keamanan bekerja, dan lingkungan kerja yang seringkali memberikan ketidakpuasan. Yang pertama adalah kepuasan positif dan yang kedua ketidakpuasan. Kepuasan positif disebut faktor motivatornya, ketidakpuasan faktor higien. Inilah secara ringkas isi dari teori motivasi higien yang dikemukakan oleh Frederick Herzberg, teori dua faktor. Selanjutnya kita masuk, ya, teori kontemporer motivasi. Jadi sebelum masuk kemari kita ulas sedikit mengenai teori dini tadi yang sudah kita bahas. Yang pertama, teori dini motivasi itu adalah teori hierarki kebutuhan, kemudian teori X, ya, dan Y. Yang ketiga itu teori dua faktor atau motivasi higien. Nah, kita lanjutkan ke topik kita yang ketiga, teori kontemporer motivasi. Teori yang pertama kita bahas adalah teori ERG yang dikemukakan oleh Clayton Alderfer. Teori ini mengemukakan tiga kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan eksistensi atau existential needs, yang itu kebutuhan akan pemenuhan faktor fisiologis dan materialistis, termasuk kebutuhan akan rasa aman. Yang kedua, kebutuhan hubungan, relatedness needs, yaitu kebutuhan untuk memiliki hubungan dengan orang lain. Yang ketiga, kebutuhan pertumbuhan atau growth needs, yaitu kebutuhan atau keinginan untuk bertumbuh dan mencapai potensi diri secara maksimal. Teori ini kemudian dikenal dengan teori ERG Alderfer dengan singkatan Existence, Relatedness, and Growth. Jadi teori ERG ini adalah singkatan Existence, Relatedness, and Growth. Makanya dikatakan teori ERG yang dikemukakan oleh Clayton Alderfer. Teori kebutuhan eksistensi, kebutuhan hubungan, dan kebutuhan pertumbuhan. Yang kedua, teori kontemporer yang kedua yang mau kita bahas adalah teori kebutuhan McClellan yang dikemukakan oleh David McClellan. David McClellan mengemukakan bahwa hubungan antara kebutuhan pencapaian, afiliasi, dan kekuasaan pada akhir 1940-an dengan diantaranya. Ya, inilah teori yang dikemukakannya. Yang pertama, kebutuhan akan pencapaian, needs for achievement, yaitu dorongan untuk melebihi, mencapai standar-standar, berusaha kecil untuk berhasil. Yang kemudian kebutuhan akan afiliasi, needs for affiliation, ya. Itu yang kedua, kebutuhan untuk menjalin suatu hubungan antar personal yang ramah dan akrab. Ya, kebutuhan akan kekuasaan, needs for power, kebutuhan untuk membuat individu lain berperilaku sedemikian rupa sehingga mereka tidak berperilaku sebaliknya. Nah, ini
teori kebutuhan yang diungkapkan oleh David Maxwell. Kebutuhan akan pencapaian, yang pertama ya. Kedua, kebutuhan akan afiliasi, dan yang ketiga, kebutuhan akan kekuasaan. Nah, sampai di sini ya, kita akan lanjut nanti pertemuan ke depan ya, minggu depan dengan teori-teori kontemporer, teori-teori motivasi kontemporer lainnya. Nah, sampai di sini dulu pertemuan kita. Selanjutnya silakan adik-adik ulas kembali, dibaca-baca baik video maupun slide per slide yang sudah Abang bagikan. Selanjutnya nanti bisa dilanjutkan dengan post testnya. Post test kita untuk PBU yang keempat, teori motivasi ini ada 3 ya. Jelaskan secara ringkas teori hierarki kebutuhan yang dikemukakan Abraham Maslow, tadi sudah dijelaskan. Yang kedua, uraikan secara ringkas teori 2 faktor atau teori motivasi Kian yang dikemukakan oleh Frederick Isenberg, jelas ya. Yang ketiga, jelaskan teori motivasi yang dikemukakan oleh Alderfer, teori ERG Alderfer. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Silakan melanjutkan pelajarannya adik-adik ya. Abang berharap kalian tetap semangat di masa pandemik ini ya, walaupun kita belajar daring ya, tidak menjadikan kita jadi tidak semangat untuk belajar. Tetaplah ya dengan tidak mengenal kata lelah untuk belajar. Adik-adik tetap semangat, dan Abang ucapkan selamat melanjutkan pelajarannya. Sampai jumpa, terima kasih.